Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan kali ini kami akan membahas kapan mari seko politik PSIS Semarang. Nah, bagaimana ceritanya kok PSIS mari seko politik? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, sedang ramai di kalayak media sosial. Saat ini saya mendapat kabar memang PSIS Semarang sudah berpamitan dari Stadion Citarum. Ini bagaimana ceritanya? Bagaimana kok bisa seperti itu pamit di Stadion Citarum? Apakah Citarum sudah tidak bisa diperpanjang lagi atau sudah tidak bisa dipakai PSIS Semarang lagi? Nah, kita juga tidak tahu. Kita akan membahas itu dari satu persatu ya, untuk klub sepak bola Indonesia ke depan ya, biar semua itu juga tahu itu bahwa sepak bola Indonesia ini masih membutuhkan politik dan itu memang penting ya. Tapi banyak orang-orang yang memang berstatement tentang no politika, tapi nyatanya di sepak bola Indonesia itu tidak akan mungkin bisa. Jadi tetap membutuhkan bantuan dari pemerintah setempat. Nah, kabar yang saya dengar dari klub PSIS Semarang sendiri ini memang tidak bisa memperpanjang Stadion Citarum lagi. Nah, Stadion Citarum ini kan sebagai dulu tempat latihan bagi klub PSIS Semarang senior maupun junior, tapi lebih banyak ke junior sih. Saya melihatnya junior PSIS itu lebih sering ke Citarum ini, tapi kalau senior lebih sering berpindah-pindah tempat ya. Jadi ini sepertinya mungkin kontraknya itu sudah habis. Kalau saya mendapat kabar di IG Pak Wareng itu memang 2 bulan sebelum kontraknya habis, PSIS sudah mengajukan perpanjangan, tetapi juga ditolak oleh pemerintah. Kabarnya sih yang saya dengar seperti itu, karena mungkin masalah harga yang cukup tinggi ya. Nah, sepak bola Indonesia ini memang seperti itu ya. Tiap kali tahun politik atau mungkin tahun politik kan mungkin tahun depan ya, atau mungkin tahun ini ya, tahun politik itu pasti ribet. Bahkan isunya tahun politik ini supporter tidak boleh away dan lain-lain. Nah, seperti itu kan repot juga ya kalau tahun politik. Wah, sepak bola Indonesia ini memang tidak bisa dijauhkan dari politik. Jadi memang bahkan oposite mesti babalan dikalahke. Ana politik oposite babalan mesti dikalahke. Jadi seperti itu. Nah, apalagi ganti warna kotane. Wah, sih ribet meneh. Saya meneh ribet, peraturan mesti tambah ribet. Nah, ini untuk klub-klub yang lainnya di luar Jawa sebenarnya, ataupun di Jawa sendiri, di luar PSIS ya, harusnya menjadi contoh. Jadi mungkin ngontrak stadion ataupun menyewa stadion itu jangan cuma 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Wah, rugi besar. Harusnya sih mungkin di atas 10 tahun ya, biar nanti pergantian politik ataupun tahun politik seperti ini tuh nggak berpengaruh terhadap klubnya masing-masing. Sebenarnya saya lebih menekankan ke itu sih, daripada rame di media sosial seperti PSIS Semarang ini tentang Stadion Citarum. Nah, apalagi lebih enak lagi kalau punya training center sendiri ya. Kabar yang saya dengar memang PSIS sedang membangun training center sih sebenarnya, tapi memang itu juga perlu bantuan dari dukungan pemerintah juga sih. Nggak gampang membangun seperti itu juga. Menurut pendapatmu gimana Cuk tentang media sosial yang ramai saat ini tentang Stadion Citarum yang Bate itu diangel-angel oleh pemerintahan kota setempat ini? Ini problemnya kayaknya nggak cuma PSIS, memang mayoritas klub-klub di Indonesia ya. Jadi memang ketergantungan klub ada birokrasi politik pada elit politik itu sangat tinggi sekali ya. Kalau di masa-masa kampanye sekarang atau masa-masa politik sekarang itu banyak kepala-kepala daerah itu janji ke ini dan itu, gawe stadion, gawe iki janji ini janji itu ya, karena ingin mendapatkan suara dari supporter untuk pemilihan tahun depan. Atau mungkin kalau memang dari pengurus klub dan kepala daerah itu beda warna, nah itu biasanya ya terjadi rata-rata itu ya konflik, dan itu berakibat ke tim sepak bolanya sendiri. Biasanya kebanyakan sih persulit izin lah ya, biasanya izin itu biasanya digampangke, terus ngerti diangel-angel, terus mungkin dulunya itu murah, terus diundak kira regane sak geleme dhewe. Jadi ini bermasalah ya. Ya memang gimana ya sih, ada orang-orang itu ya berpikir idealisnya tinggi ya, football no politika. Dan ada orang itu yang sangat pragmatis, ranggo politik ya ora mungkin iso blah, kudu dadi kepala daerah sih, kudu dadi duwe mlebu parpol sih gene iso izin gampang. Saya itu menolak dua-duanya. Jadi
kita itu di tengah-tengah sih, bahasanya seperti itu ya. Kita itu tidak pragmatis banget lah ya, atau sangat tergantung banget sama politik 5 tahun per 5 tahun itu juga. Kita jangan sampai ketergantungan seperti itu, nanti efeknya juga nanti merugikan klub. Banyak klub-klub yang hancur, banyak klub yang ya bubar gara-gara memang ketergantungan pada politik 5 tahun sekali. Tapi kita juga ya gak idealis banget, karena kita juga tahu situasi Indonesia itu memang sangat sulit kalau memang kita menerapkan idealisme football no politika. Sulit karena memang ya Indonesia itu kan dinamika politik itu sangat kuat dan itu sudah turun temurun. Jadi memang ya kita itu di tengah-tengah lah bahasanya. Ya betul sekali ya, harusnya memang tidak mendukung banget juga tidak menolak banget. Raiso menolak klub-klub yo apa meneh, ra bakal iso. Apalagi kita itu sangat tahu ya, ketika kota itu berbeda sekali, berbeda dengan apa warna sepak bolanya itu, wah kita sangat paham sekali itu. Apalagi salah satu apa itu pemilik klub itu mendukung calon partai ini, kotanya beda warna, wah tak jamin wis klub murah bakal iso penak minggu. Wis jelas mesti bakal dipersulit. Nah, intinya sih seperti itu. Nah, jadi memang kita sebagai supporter memang harus paham seperti itu ya, hal-hal itu. Banyak supporter yang saat ini mungkin hanya apa ya, mendukung saja, itu juga ada tipe-tipe supporter yang mungkin paham tentang jeru-jeruannya klub ya, memang ada. Jadi supporter itu macam-macam. Jadi nggak harus dipukul rata. Supporteran itu penting teko dukung klub banggaane ya. Pemikirane wong kan dhewe ana sing seneng klube ya pengen maju, ana sing seneng klube ya wis ngene-ngene wae. Ya seperti itu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri lagi ya, sepak bola di Indonesia ini berbagai macam ataupun mungkin macam-macam, intinya kan seperti itu. Nah, kalau menurut pendapatku langkah yang dilakukan PSIS ini sebenarnya juga keliru ya. Dulunya ketika apa itu masih sepaham atau mungkin cek gampang, berarti ngontrak cek penak, itu ngopo ora dikontrak suwe sisan, misal di atas 10 tahun atau bagaimana, kita juga kurang tahu ya. Walaupun memang biayanya cukup mahal kalau ngontrak di atas 10 tahun, tapi kan gue yang tinggu aset klub PDW, berarti kan seperti itu. Atau mungkin PSIS juga saat ini kehabisan bensin juga bisa sih sebenarnya. Kalau saya melihat dari rekrutan PSIS sendiri ya, saya melihat ngerekrut pemainnya Timur Leste ini seperti apa ya, berarti apa kurang pemain toh ya memang si pemain Timur Leste tersebut sempat bermain bagus saat melawan Indonesia, tapi Timur Leste loh berarti itu apa ya, kelasnya itu masih di bawah Indonesia banget loh. Nah, ya mbok ngerekrut pemain berarti kata itu di atas, masih di atas Indonesia gitu loh. Maksudnya masih banyak gitu kan. Filipina, misal Filipina itu kan pemain keturunan itu kan banyak ya. Nah, itu mbok direkrut seperti itu, naturalisasi itu lebih menguntungkan seperti itu ya. Kalau mungkin ASEAN ya, atau mungkin dari Thailand itu lebih bagus. Ngopo kok Timur Leste? Ini cukup aneh. Saya sudah berpikir apakah PSIS ini seperti kehabisan bensin ini atau mungkin gimana ya, kita juga kurang tahu. Merekrut pemain lokalnya pun juga lokal tua-tua gitu. Makanya PSIS ini ngopo ya seperti ini. Ini sama halnya seperti tim sebelahnya sih. Padahal seperti Persis sih sebenarnya. Ya ini seperti itu PSIS ini kok berbeda itu, makanya nggak ada gairah untuk sepak bola musim depan itu, seperti nggak ada gairahnya itu. Hanya merekrut pemain itu malah merekrut pemain Timur Leste. Wah, ini cukup aneh. Menurut pendapatmu gimana Cuk? Apakah PSIS sudah kehabisan bensin di awal ini? Ya ini cuma spekulasi atau mungkin prediksi ya. Apakah mungkin ini faktor tahun politik ya John? Jadi memang owner itu nggak jor-joran untuk tahun ini, karena melihat nanti siapa yang terpilih dulu atau mungkin kepastian dulu dan lain-lain, atau mungkin pemiliknya klub-klub di Indonesia ini juga sebagian klub-klub Indonesia itu karena mungkin mereka juga ikut partai, terus lebih fokus urusi partai nih sih timbangannya klubnya sih. Nah ini yang saya takutkan sih, memang kalau terlalu pragmatis banget politik 5 tahunan, klub itu tergantung klub politik 5 tahun ya. Jadinya gini, saya tuh kadang salut sama Bali United ya.
Bali United itu kayaknya kok nggak pernah terpengaruh ya di politik pusaran politik Bali itu nggak pernah terpengaruh ya secara anu ya. Apakah mungkin itu cuma di Jawa karena Jawa itu memang kental banget nuansa politik dan memang sepak bola itu seperti alat paling canggih untuk menaikkan pamor para calon gitu. Jadi memang ya akhirnya dimanfaatkan. Nah, kalau Bali United itu kayaknya lebih ke modernisasi profesional. Kalau kita lihat itu di media itu jarang sih keterikatan dengan politik mereka itu. Ya ini mungkin bisa menjadi contoh klub-klub di Jawa ya. Ya betul sekali ya, harusnya sih seperti itu. Luar Jawa sih sepertinya, khusus di Bali itu sebenarnya adem ayem aja ya. Ngontrak stadion jangka panjang dan lain-lain sepertinya adem ayem, seperti tidak berpengaruh. Ya itu khusus di Bali ya. Tapi di lain-lainnya kok agak ribet. Sebenarnya kalau ada kesempatan memang harus ngontrak jangka panjang di tahun itu dimanfaatkan aja gitu. Ojo sesuk beda cerita meneh minggu ndaan. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.